oleh orang-orang yang ada di Mekah. Maka Rasulullah SAW pun ingin hijrah ke kota Madinah. Kemudian dikala Rasulullah SAW sudah keluar dari kota Mekah, melihat Mekah dari kejauhan, maka Rasulullah SAW pun menyebutkan, "Wallah, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah daerah yang paling aku cintai, dan engkau adalah daerah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah aku tidak dikeluarkan dari dirimu, maka aku tidak akan keluar." Namun apalah daya, Rasulullah SAW dikala dia berdakwah di kota Mekah, orang-orang Mekah pada saat itu mereka tidak mau menerimanya. Namun orang-orang yang ada di Madinah, mereka bersumpah setia kepada Nabi baginda yang mulia, bahwa mereka akan menolong Rasulullah SAW, sehingga mereka mendapatkan titel yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Al-Ansar, yaitu mereka-mereka yang menolong Rasulnya, mereka-mereka yang menolong agamanya, dan mereka-mereka yang menolong sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, maka Madinah merupakan kota yang paling dicintai Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW tidak mau berpisah dengan kota Madinah. Bahkan kalau seandainya Nabi keluar dari kota Madinah karena ada keperluan dan kepentingan, misalnya Nabi ingin keluar karena jihad, ada suatu keperluan, ada umrah, ada haji dan yang semisalnya, maka Nabi akan ingin segera pulang ke kota Madinah karena cintanya Rasulullah SAW kepada kota Madinah. Bahkan ikhwatal Islam, sebuah kisah yang sangat indah yang menunjukkan kepada kita bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada kota Madinah. Dikala terjadi Fathu Makkah, kita tahu Fathu Makkah. Siapa yang ingat kapan terjadi Fathu Makkah? Tahun ke-7 atau tahun ke-6? Fathu Makkah, kapan terjadi Fathu Makkah? Inna fatahna laka fatham mubina. Fathu Makkah kapan terjadi? Tahun ke-6 atau tahun ke-7? Siapa yang ingat angkat tangan? Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Fathu Makkah. Kita sambil belajar sejarah ya, sejarah Rasulullah SAW. Kapan terjadi Fathu Makkah? Siapa yang ingat? Tahun ke-6 atau tahun ke-7? Siapa yang jawab angkat tangan? Tahun ke-6 yang lain? 7 yang lain? Jawabannya tahun ke-8 Hijriyah. Tahun ke-8 Hijriyah. Baik. Ketika terjadi Fathu Makkah yang kuatal Islam, di mana di sana merupakan kemenangan yang luar biasa untuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Orang-orang yang ada di Mekah, mereka bondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. 2 minggu setelahnya terjadi yang namanya Perang Hunain. Sebuah daerah yang tidak jauh dari Mekah yang disebut dengan Hunain, terjadi Perang Hunain. Dan Perang Hunain ini berbeda dengan peperangan yang lainnya. Bahkan Allah abadikan di dalam surat At-Taubah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai kaum muslimin untuk selalu mengingat, mengenang apa yang terjadi di Perang Hunain. Perang Hunain biasanya Nabi SAW berperang biasanya dengan jumlah yang sedikit. Namun dikala terjadi Perang Hunain, jumlah Nabi dan pasukan sangat banyak. Karena Nabi berangkat dari Madinah menuju Mekah sekitar 14.000 orang. Kemudian dikala mereka-mereka yang ada di Mekah masuk Islam, bergabung lagi dengan pasukan Nabi. Kemudian dikala mereka pergi ke Hunain, pasukan Madinah dan Mekah bergabung, sehingga jumlah mereka sangat banyak. Satu-satunya peperangan yang terjadi atau yang dilalui oleh Nabi SAW yang jumlah pasukannya paling banyak dibandingkan dengan musuh adalah peperangan Hunain. Sehingga dengan jumlah yang banyak tersebut, sebahagian mereka yang bersama Nabi mulai takjub, kita hari ini tidak akan pernah terkalahkan. Kalau kita sedikit tidak kalah, apalagi kalau seandainya banyak, kata sebahagian mereka-mereka yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Namun itu tidaklah yang terjadi, karena yang memberikan kemenangan adalah Allah, yang memberikan pertolongan adalah Allah Azza wa Jalla. Jumlah banyak atau sedikit yang menentukan adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jumlah. Sehingga di awal peperangan, maka kaum muslimin kocar-kacir meninggalkan Nabi, sedikit yang bersama Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum minallahi syai'a. Ingatlah dikala Allah memberikan pertolongan yang luar biasa kepada kalian. Dan salah satunya ketika terjadi Perang Hunain, dikala kalian sudah mulai bangga dengan jumlah yang banyak, kemudian akhirnya Allah turunkan pertolongan setelah kalian mendapatkan kekalahan.
Kemudian setelah itu akhirnya atau akhir daripada peperangan tersebut, singkat cerita, Allah tetap memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dan mereka mendapatkan harta rampasan yang sangat luar biasa. Kemudian ikhwatal Islam, ketika Rasulullah SAW membagikan harta rampasan, harta peperangan atau harta ghanimah dalam perang Hunain, pembagiannya pun berbeda, tidak sama dengan pembagian yang lainnya. Biasanya Nabi memberikan sama rata, diberikan kepada semua pasukan yang ikut serta. Tapi dalam perang Hunain tidak diberikan kepada orang-orang yang ada di Madinah. Mereka yang berasal dari Madinah tidak diberikan oleh Rasulullah SAW harta rampasan. Bagian tidak ada bagi orang-orang yang ada di Madinah atau yang berasal dari Madinah atau orang-orang Ansar. Diberikan pada saat itu orang-orang yang berasal dari Mekah. Abu Sufyan karena baru saja masuk Islam diberikan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kemudian ditambah lagi 100, ditambah lagi 100. Untuk Abu Sufyan 300 ekor unta. Untuk Ikrimah, anaknya Abu Jahal yang juga baru masuk Islam, diberikan 100 ekor unta. Begitu juga dengan orang-orang Quraisy yang lainnya. Maka terbesiklah di dalam hati orang-orang Ansar. Apa kata orang-orang Ansar? Rasulullah SAW tidak memberikan kepada kita bagian. Mungkin Rasul sudah lupa kepada kita. Mungkin Rasulullah SAW akan kembali ke kampung halamannya. Itulah yang terdetik di dalam jiwa dan dada orang-orang Ansar. Kemudian setelah Rasulullah SAW membagikan harta rampasan tersebut, Rasulullah SAW mengetahui isu-isu yang tersebar. Apa yang tersebar di kalangan orang-orang Ansar, bahwa Nabi SAW sudah mulai lupa kepada mereka. Tapi Nabi tidak pernah lupa kepada orang-orang Ansar. Rasulullah SAW kumpulkan orang-orang Ansar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, wahai kalian orang-orang Ansar, aku mendengar kalian mengatakan ini, mengatakan itu, apakah benar atau tidak? Orang-orang Ansar adalah orang-orang yang jujur di dalam menolong Nabi SAW. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah, dan tidaklah membuat kami mengatakan yang demikian kecuali karena kekhawatiran kami bahwa engkau akan meninggalkan kami dan engkau akan pulang ke kampung halamanmu, karena Nabi berasal dari Mekah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Memberikan penjelasan yang tegas, yang jelas. Wahai orang-orang Ansar, ketahuilah, biarkan manusia mereka pulang dengan membawa harta bendanya. Mereka pulang dengan membawa ghanimah. Mereka pulang dengan membawa unta, dengan membawa kuda, dengan membawa domba. Sedangkan kalian, wahai orang-orang Ansar, pulang dengan membawa Rasulullah SAW. Dikala Rasulullah SAW menyebutkan yang demikian, meneteslah air mata mereka. Ternyata Nabi SAW tidak pernah melupakan orang-orang Ansar. Ternyata Nabi SAW tidak pernah lupa kepada mereka yang berjasa, tidak lupa kepada kota Madinah. Dikala manusia mereka sudah dibagikan harta oleh Nabi SAW, mereka pun pulang ke kampung halamannya. Dan Nabi pulang bersama rombongan orang-orang Ansar ke kota Madinah. Dan Nabi menunjukkan kecintaannya kepada orang Ansar dan kota Madinah, yang mana pada akhirnya Rasulullah SAW pun dikuburkan dan wafat di kota Madinah.